Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 8 pada topik relasi dan fungsi bagian yang kedua. Sebagai kelanjutan pada video sebelumnya di relasi dan fungsi bagian yang pertama yang telah menyajikan berkenaan dengan konsep relasi dan penyajian relasi yang meliputi penyajian dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Pada relasi dan fungsi bagian yang kedua ini nanti kita akan menyajikan berkenaan dengan konsep fungsi atau pemetaan ya, serta bagaimana kita bisa menentukan suatu relasi itu yang disajikan dengan diagram panah merupakan fungsi atau pemetaan, juga relasi yang disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan itu merupakan fungsi atau pemetaan, dan yang terakhir kita bisa menentukan bahwa relasi yang disajikan dengan diagram kartesius merupakan suatu fungsi atau pemetaan. Kita juga akan menyinggung berkenaan dengan domain, kodomain, dan ring. Oke, silahkan disimak dengan baik. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap konsepnya dengan mudah. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, sekarang perhatikan. Kalau kita punya relasi ya yang disajikan dalam bentuk diagram panah, di mana ini adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana relasinya adalah satu kurangnya dari himpunan A ke himpunan B. Kalau kita perhatikan di sini bahwa satu pada himpunan A atau anggota himpunan A itu satu kurangnya dari 2. Kemudian 2 itu 1 kurangnya dari 3, dan 3 1 kurangnya dari 4. Relasi dari A ke B atau relasi dari himpunan A ke himpunan B pada contoh ini merupakan bentuk fungsi atau pemetaan. Kenapa? Sekarang kita perhatikan bahwa fungsi atau pemetaan itu adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi sekali lagi, fungsi atau pemetaan adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Nah, perhatikan pada relasi satu kurangnya dari himpunan A ke himpunan B ini, setiap anggota himpunan A, yaitu anggotanya 1, 2, dan 3, tepat berpasangan satu dengan anggota himpunan B. Ya, jadi 1 berpasangan dengan 2 di anggota B, 2 ini berpasangan dengan 3 di anggota himpunan B, dan 3 berpasangan dengan 4 pada anggota himpunan B. Jadi setiap anggota himpunan A itu berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 3, 3 berpasangan dengan 4. Maka dikatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B ini merupakan fungsi atau pemetaan. Oke, bisa dipahami. Berikut ini mungkin yang perlu juga menjadi perhatian kita, bahwa kita nanti akan mengenal istilahnya domain ya, atau daerah asal. Domain atau daerah asal pada relasi himpunan A ke himpunan B adalah ya himpunan A ini sendiri ya, yang beranggotakan 1, 2, 3, atau himpunan A ini adalah domain atau daerah asal. Kemudian istilah yang kedua adalah kodomain atau daerah kawan. Kalau pada relasi ini daerah kawannya adalah himpunan B, yang mana himpunan B itu anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan anggota himpunan B yang
menjadi pasangan dari anggota himpunan A dinamakan ring atau daerah hasil. Jadi sekali lagi, anggota himpunan B yang merupakan pasangan dari anggota himpunan A disebut ring atau daerah hasil. Berarti ring dari relasi A dari fungsi ini anggotanya ya 2, 3, dan 4. Ya, sekali lagi, domain itu adalah daerah asal, yaitu himpunan A itu sendiri di sini yang anggotanya 1, 2, 3. Kodomain adalah himpunan B atau daerah kawan ya, anggotanya 1, 2, 3, 4. Sedangkan ring adalah anggota himpunan B yang merupakan pasangan dari anggota himpunan A. Di sini adalah 2, 3, dan 4. Nah, oke. Mudah-mudahan sudah dipahami ya. Sekali lagi tadi pemetaan adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu ya dengan anggota himpunan B. Oke, untuk memastikan pemahaman kita berkenaan dengan fungsi dan pemetaan, maka perhatikan berikut ini. Kita punya diagram panah ya di sini. Dari yang pertama ini himpunan A ke himpunan B, ini P ke Q, R ke S, X ke Y, C ke D, dan K ke L. Pertanyaannya adalah manakah dari relasi yang disajikan dengan diagram panah berikut yang merupakan fungsi atau pemetaan. Jadi sekali lagi, dari relasi yang disajikan dengan diagram panah, mana yang merupakan fungsi atau pemetaan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apakah relasi dari himpunan A ke himpunan B ini merupakan fungsi atau pemetaan? Ingat tadi yang dinamakan definisi dari fungsi atau pemetaan jika setiap anggota A berpasangan tepat satu pada anggota himpunan B. Sekarang kita cek ya, anggota A1 berpasangan ya tepat satu ya. 2 berpasangan juga tepat satu pada anggota himpunan B. 3 juga berpasangan tepat satu ya pada anggota himpunan B. Artinya bahwa relasi dari A himpunan A ke B ini merupakan pemetaan atau fungsi. Oke, bisa dipahami ya. Oke, yang kedua, apakah relasi dari himpunan P ke himpunan G ini merupakan fungsi atau pemetaan? Kita cek ya. 1, apakah berpasangan tepat satu pada anggota himpunan Q? Nah, ternyata 1 ini berpasangan dengan A dan 1 berpasangan dengan B. Artinya ini sudah tidak memenuhi syarat dari fungsi atau pemetaan, karena 1 yang merupakan anggota himpunan B ini memiliki pasangan 2 pasangan di anggota Q, yaitu berpasangan dengan A dan berpasangan dengan B. Sementara yang 2 sudah benar, hanya memiliki 1 pasangan di anggota himpunan Q, sementara 1 memiliki 2 pasangan ya. Oke, berarti ini bukan merupakan fungsi atau pemetaan. Sekarang kita cek apakah relasi dari himpunan R ke himpunan S merupakan sebuah fungsi atau pemetaan ya. Kita cek. Kita pastikan bahwa setiap anggota himpunan R memiliki pasangan tepat satu ya. Q ini memiliki tepat satu pasangan ya. P memiliki tepat satu pasangan. Q memiliki pasangan tepat satu. R memiliki pasangan tepat satu juga. S memiliki pasangan tepat satu juga. Oke, karena setiap anggota R memiliki pasangan tepat satu, maka relasi dari R ke S ini disebut fungsi atau pemetaan. Oke, kita lanjut ya. Kemudian apakah relasi dari himpunan X ke himpunan Y ini merupakan fungsi atau pemetaan? Kita cek apakah setiap anggota himpunan X berpasangan tepat satu ya. Oke, 1 yang merupakan anggota X ini berpasangan tepat satu, yaitu di Z anggota dari himpunan Y. 2 memiliki pasangan tepat satu ya, yaitu X yang merupakan anggota himpunan Y. Dan 3 ini memiliki pasangan tepat satu, yaitu Y pada himpunan Y. Artinya bahwa setiap anggota himpunan X di sini memiliki pasangan tepat satu. Berarti ini merupakan ya fungsi atau pemetaan.
Oke, sekarang kita cek apakah relasi dari himpunan C ke himpunan D ini merupakan fungsi atau pemetaan ya. Nah, berarti kita harus cek apakah setiap anggota C berpasangan tepat satu. Kalau kita lihat di sini sudah salah ya, karena 3 tidak punya pasangan. Nah, ini sudah salah. Berikutnya yang salah juga adalah ini. 1 memiliki 2 pasangan di anggota D, yaitu di 1 dan 3. Nah, berarti ini bukan fungsi ya. Oke, sekarang terakhir kita cek apakah relasi dari himpunan K ke L ini merupakan fungsi. Nah, sekarang kita cek apakah kita setiap anggota himpunan K memiliki pasangan tepat satu. Nah, kita menuju ke 3 ini ya. Nah, 3 ini memiliki 2 pasangan, ke 1 dan kedua pada anggota himpunan L. Nah, berarti ini bukan merupakan fungsi atau pemetaan. Nah, ini yang salah ya. Kalau yang 1, 2, dan 4 ini sudah benar, tapi 3 ini memiliki 2 pasangan, makanya dia bukan merupakan fungsi atau pemetaan. Clear ya? Sudah jelas ya? Bisa menentukan, kalian bisa menentukan relasi dari yang disajikan dalam diagram panah ini merupakan fungsi atau pemetaan atau bukan ya. Sekarang bagaimana kalau penyajiannya dalam himpunan pasangan berurutan ya. Jika himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4 dan himpunan B anggotanya A, B, C, D, manakah relasi dari himpunan A ke himpunan B yang disajikan dalam himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan fungsi? Jadi sekarang penyajiannya dalam himpunan pasangan berurutan. Oke, ada 8 di sini ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa memahamkan kalian mengenai fungsi atau pemetaan ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apakah relasi dari himpunan A ke himpunan B ini merupakan fungsi atau bukan ya? Oke, 1, 2, 3, 4 ini adalah anggota himpunan A, B, C, D ini adalah anggota himpunan B. Kita pastikan bahwa setiap anggota himpunan A itu berpasangan tepat satu ya. 1 punya 1 pasangan ya, 2 punya 1 pasangan, 3 punya 1 pasangan, dan 4 punya 1 pasangan pada anggota himpunan B. Oke, berarti benar ya, ini merupakan fungsi. Sekarang yang kedua, kita harus pastikan bahwa setiap anggota himpunan A memiliki tepat 1 pasangan. Jadi 1 punya 1 pasangan ya, 2 punya 1 pasangan, 3 ini juga punya 1 pasangan, 4 juga punya 1 pasangan pada anggota himpunan B. Oke, gimana kesimpulannya? Ya, dipenuhi ya, bahwa setiap anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4 memiliki 1 pasangan pada anggota himpunan B. Berarti ini adalah fungsi. Sekarang yang ketiga. Ya, 1 ini 1 punya 4 pasangan ya, 1A, 1B, 1C, 1D. Sementara 2, 3, dan 4 nah ini tidak ada, berarti tidak punya pasangan. Oke, berarti ini bukan fungsi atau pemetaan ya, karena 1 memiliki 4 pasangan sementara 2, 3, dan 4 tidak punya pasangan. Ini bukan fungsi ya. Oke, sekarang yang keempat ya, kita pastikan bahwa setiap anggota A, himpunan A memiliki pasangan tepat 1 ya. 1 punya 1 pasangan, 2 memiliki 1 pasangan ya, 3 memiliki tepat 1 pasangan, dan 4 memiliki tepat 1 pasangan ya. Berarti ini merupakan fungsi. Sekarang yang kelima, kita pastikan apakah setiap anggota himpunan A memiliki tepat 1 pasangan. 1A, 1B. Nah, anggota himpunan A memiliki 2 pasangan. Nah, 3 punya 1 pasangan, 4 punya 1 pasangan, 2 tidak ada di sini. Ya, berarti ada 2 ya. 1 memiliki 2 pasangan, 2 tidak memiliki pasangan. Berarti ini bukan fungsi. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 6. 1 memiliki 1 pasangan, 2 memiliki 1 pasangan pada anggota himpunan B, 3 memiliki 1 pasangan, 4D, 4A memiliki 2 pasangan. Karena 4 memiliki 2 pasangan berarti ini bukan fungsi atau pemetaan. Salah ya. Oke, yang nomor 7, perhatikan ya. 2 memiliki 1, 2, 3 memiliki 3 pasangan. Nah, jelas bukan merupakan fungsi ya. 3 memiliki 1 pasangan, 4 memiliki 1 pasangan, sementara 1 tidak memiliki pasangan. Nah, berarti yang ketujuh ini bukan merupakan fungsi. Bagaimana yang 8? Sekarang kita cek. 4 memiliki 1 pasangan, 3 memiliki 1 pasangan,
2 memiliki satu pasangan, 1 memiliki satu pasangan. Nah, berarti sekarang setiap anggota himpunan A memiliki pasangan tepat 1 pada anggota B. Berarti ini merupakan fungsi. Oke, mudah-mudahan analisis dari himpunan pasangan berurutan ini bisa kalian cek dengan baik sehingga bisa memastikan bahwa fungsi atau bukan. Oke. Sekarang jika himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, himpunan B itu A, B, C, D, manakah relasi dari himpunan A ke himpunan B yang disajikan dalam diagram Kartesius berikut yang merupakan fungsi? Sekarang penyajiannya dalam diagram Kartesius. Oke, konsepnya tetap ya, dikatakan fungsi jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat 1 pada anggota himpunan B. Sekarang coba dicek yang pertama. Nah, gimana cara ngeceknya bahwa setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan? Nah, kita lihat pada diagram Kartesius ini, pada sumbu mendatar adalah untuk himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Sementara untuk sumbu tegak adalah himpunan B anggotanya A, B, C, D ya. Relasinya dihubungkan dengan noktah ini ya. Oke, sekarang kita cek. Berarti ini 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C, sementara 4 berpasangan dengan D. Oke, berarti setiap anggota A berpasangan tepat 1 ya. Nah, tepat 1. Oke, berarti ini adalah fungsi atau pemetaan. Lanjut berikutnya. Nah, ini kalau kita baca berarti 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan A pada anggota B, dan 4 berpasangan dengan A juga pada anggota B. Nah, kita ingat definisi dari fungsi pemetaan bahwa setiap anggota A memiliki pasangan tepat 1. Ya, 1 memiliki tepat 1, 2 memiliki tepat 1 pasangan, 3 memiliki tepat 1 pasangan, dan 4 memiliki tepat 1 pasangan, meskipun semuanya berpasangan dengan A pada anggota himpunan B. Berarti ini merupakan fungsi. Nah, sekarang yang ketiga. Perhatikan, 1 punya pasangan dengan A, 1 punya pasangan dengan B, 1 punya berpasangan dengan C, 1 berpasangan dengan D, sementara 2, 3, dan 4 tidak punya pasangan. Nah, berarti ini bukan merupakan fungsi ya. Sekarang yang keempat. Ya, 1 berpasangan dengan D, 2 berpasangan dengan C, 3 berpasangan dengan B, dan 4 berpasangan dengan A. Berarti setiap anggota himpunan A berpasangan tepat 1 pada anggota himpunan B. Nah, berarti ini adalah fungsi ya. Oke, selanjutnya perhatikan 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C, dan berpasangan dengan D pada anggota B, sementara 4 tidak punya pasangan. Berarti ini bukan fungsi ya. Sekarang yang berikutnya, yang keenam ya. 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan A, 4 berpasangan dengan B. Nah, berarti ini setiap anggota himpunan A berpasangan tepat 1 ya. 1A, 2B, 3A, 4B. Berarti ini merupakan fungsi ya. Ke poin 7. Ya, kita cek ya. 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, dan berpasangan dengan C. Nah, sudah ini tidak memenuhi ya. 3 berpasangan dengan D, 4 tidak punya pasangan. Nah, berarti 2 punya 2 pasangan, 4 tidak punya pasangan. Ini yang menyebabkan relasi dari himpunan A ke B ini bukan merupakan fungsi. Ya, ini bukan fungsi ya. Terakhir, berikutnya adalah ini. 1 berpasangan dengan D, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan C, 4 berpasangan dengan B. Nah, ini berarti setiap anggota himpunan A berpasangan tepat 1 ya. 1D, 2A, 3C, 4B. Ini berarti merupakan fungsi. Oke, mudah-mudahan kalian bisa pahami kaitan dengan konsep dari fungsi atau pemetaan, di mana
relasi dari himpunan A ke himpunan B dikatakan merupakan suatu fungsi atau pemetaan jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu pada anggota himpunan B. Tadi kita juga sudah menyinggung domain daerah asal, berarti himpunan A itu sendiri, kodomin adalah himpunan B, sedangkan ring atau daerah hasil adalah anggota himpunan B yang berpasangan dengan anggota himpunan A. Oke, mudah-mudahan kalian bisa pahaminya dengan baik ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya di relasi dan fungsi bagian yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.